Bagaimana perasaan kamu saat besok hari Senin? Apakah kamu sedih atau justru sebaliknya semangat? Selamat datang di Teh atau Kopi. Setiap hari Senin, biasanya kita akan ketemu dua jenis orang yang bilang, "Ya, Senin lagi, kerja lagi deh." Tapi sebagian orang justru bangun dengan perasaan semangat karena pengen ngerjain apa yang udah ketinggalan di minggu lalu. Gimana dengan kamu? Perhatiin saat kumpul dengan keluarga, ketika orang dewasa biasanya duduk bercerita dengan tenang, sementara anak-anak malah berlari. Kita ngelihat malah yang bocil-bocil malah main-main, nggak peduli mau udah keringat, baru mandi, dia akan terus berlari karena senang dengan sedang bermain. Atau contoh lain ketika kita sedang bermain futsal atau basket atau olahraga lainnya, meskipun kita bukan seorang profesional, meskipun kita nggak digaji, kita akan tersenyum, kita akan ngerasa senang meskipun olahraganya itu sebenarnya bikin capek. Orang-orang masih aja terus ngejar bola karena kita juga sedang bermain. Kalau kamu masih punya kemampuan, kerjakan apa yang kamu suka. Tentunya kamu perlu berusaha untuk itu di awal, nggak langsung serta-merta karir di awal kita langsung sesuai dengan harapan. Mungkin kita perlu nyisihin waktu dulu, tenaga atau uang lebih untuk ngejar apa yang kita suka. Kamu yang ngerasain apakah kamu suka dengan pekerjaan ini atau tidak. Sementara itu, sementara kita sedang berjuang, belajarlah untuk mencintai pekerjaannya. Kenapa? Karena alasan kenapa beberapa orang lebih unggul ketika dia mencintai pekerjaannya. Karena semuanya terasa seperti bermain. Kamu ingat ketika kamu sedang bermain, mau capek, mau lagi keringat, mau lagi hari Senin atau hari Minggu, kamu akan tetap semangat. Seperti sementara orang lain yang sedang bosan dan lelah karena mereka menganggapnya sedang bekerja. Sementara kamu hanya bermain. Tenang aja, bukan cuma kamu, saya pun sering beberapa kali merasa pusing dengan kerjaan. Padahal pekerjaan saya ini adalah pekerjaan yang udah sejak lama saya idam-idamkan, sudah sejak lama saya cita-citakan. Saya fleksibel secara waktu, saya punya bisnis sendiri, saya nggak punya deadline dan lain-lain. Tapi tetap aja sering merasa muncul rasa pusing dan lebih parahnya lagi sering pengen ninggalin kerjaannya ini atau mengganti pekerjaan lain. Seperti biasa, saat teman-teman punya masalah seperti ini, yang perlu dilakukan yang pertama, jangan mengambil keputusan apapun. Ingat ketika ada emosi yang sedang memuncak, biarin emosinya reda dulu, karena pada saat kita mengambil keputusan ketika ada emosi yang meluap, mau sedih, mau marah, mau kecewa, kemungkinan dia diikuti oleh hawa nafsu yang hasilnya akan kita sesali nanti. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu teman-teman lakukan, belajar untuk mengajak masalahnya atau mengajak apa yang bikin kamu pusing ini untuk duduk bareng. Datanglah ke ruang tamu, ajak dia duduk, lalu ajak minum teh atau minum kopi bareng, teh atau kopi, dan ngobrollah dengan masalahnya. Coba benar-benar digali, apa sih yang kamu tidak suka dari pekerjaannya ini. Dengan berpikir lebih tenang, saya sih biasanya mau nulis di ketik atau di layar, saya nuangin apa yang ada di kepala saya, dan saya coba deskripsiin apa sih yang saya nggak suka. Kita seringkali gagal mendeskripsikan perasaan kita sendiri. Akhirnya kita sering mengeneralisir atau mengambil kesimpulan terhadap sesuatu. Misalnya ada sifat orang yang kita nggak suka, kita langsung bilang, gue nggak suka kerja di kantor ini. Padahal sebenarnya ada satu sifat dari satu rekan kerja yang tidak kita suka, bukan pekerjaan kita ini. Nah, mungkin masalahnya bukan pekerjaannya. Biasanya saya misalnya mengerjakan sesuatu dengan terburu-buru, saya mau cepat selesai. Selain hasilnya nggak maksimal, seperti menjalankan mobil di kecepatan penuh, mesinnya pun jadi lebih cepat panas, atau sayanya jadi lebih cepat capek, dan yang bawa nanti ke istilah burnout. Nah ini biasanya saya nggak suka ketika saya udah terlalu capek, saya kayak, aduh kok pekerjaan saya justru bikin capek seperti ini sih, bukannya saya mau kerjanya lebih bebas dari kerja kantoran. Atau yang kedua, kita ngejar sebuah metrik, sebuah angka sebagai suatu alat ukur. Ingat, rumput tetangga selalu lebih hijau.
Ketika saya udah mulai ngebanding-bandingin, kok likes saya cuma segini ya? Kok subscriber video YouTube saya cuma segini ya? Atau ngebandingin dari berbagai sisi lainnya, ini juga jadi faktor besar saya jadi benci atau nggak suka dengan kerjaannya. Atau teman-teman kerja di kantor A, mulai ngebandingin kantor dengan digaji dengan di kantor B, teman-teman mulai nggak ngelihat secara fair kenapa teman-teman mulai bekerja di perusahaan ini, tapi teman-teman lebih memikirkan, gajinya di sana lebih banyak. Akhirnya teman-teman mulai nggak enak, mulai ngerasa malas dengan kerjaannya ini. Nah, jadi coba identifikasi kalau kamu merasa kesel, kenapa sih kamu nggak suka dengan kerjaannya. Jangan generalisil, jangan langsung ambil keputusan mau ditinggalin, tapi ternyata kesalahan saya ada di sini, atau yang saya tidak disuka ada di sini. Cobalah diperbaiki hal tersebut secara pelan-pelan. Saya pribadi, yang saya lakuin untuk mengatasi kedua hal yang saya sebutkan tadi, saya berusaha untuk menikmati prosesnya. Saya coba bikin sesuatu jauh lebih lambat, saya nge-publish sesuatu jauh lebih berjarak. Saya nggak mau terlihat atau merasa sedang diburu-buru. Misalnya bikin postingan, saya biarin dia ada di mode schedule atau dijadwalkan beberapa hari kemudian baru terposting. Dan yang kedua, masalah yang kita melihat metrik lain, coba tidak membandingkan dengan angka semata, cukup ambil pelajaran ketika ada orang yang lebih bagus, yang lebih baik. Sepertinya saya bisa meniru ini deh. Kayaknya dia bagus, misalnya cara memilih kata-katanya ketika membuat podcast. Saya akan meniru dia deh. Bukan semata-mata, subscriber podcastnya dia lebih banyak. Nggak seperti itu, tapi podcastnya dia lebih terartikulasi dengan baik. Saya mencoba dengan hal yang sama. Jadi cari sisi positif ketika teman-teman harus membandingkan diri dengan orang lain. Setiap pekerjaan kita ada yang menikmati. Tapi jangan lupa, kamu sendiri kalau tidak bahagia sulit untuk membuat bahagia orang lain dengan pekerjaanmu. Terutama buat kamu para freelance, buat kamu yang punya usaha sendiri, atau ngebantu usaha orang lain. Pastiin kamu benar-benar peduli, benar-benar cinta dengan kerjaan kamu ini. Belajar nikmatin prosesnya, tetap produktif, nggak malas-malasan, tapi juga tidak terburu-buru. Hey, makasih udah dengerin episode ini. Share teh atau kopi ke teman-temannya di dunia maya dan dunia nyata. Jangan lupa selalu benerin niat, perbaiki sikap, dan luaskan manfaat. Sampai jumpa.